Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dayangku Ciptaning Wulandari dari kelas PPP 1B dengan NIM 0401217366 ingin mempresentasikan video PowerPoint mata kuliah Perencanaan Wilayah Pedesaan dengan dosen pengampu Bapak Hamiana SSD MSI. Materinya yaitu tentang penetapan prioritas program. Yang pertama ada analisis SWOT. Dalam konferensi yang dilaksanakan di Yunani pada tahun 2011 dan selanjutnya dituangkan dalam sebuah buku Integrated Infrastructure Planning 5 Years Thought as Europe Energy Dialogue Thessaloniki 2-3 Juni 2011. Disepakati bahwa dasar-dasar pertimbangan perencanaan pembangunan infrastruktur adalah banyaknya jumlah komponen dalam perencanaan dan desain infrastruktur yang saling terkait, saling memberi dampak dari satu infrastruktur kepada infrastruktur lainnya. Pendekatan keterpaduan diperlukan untuk keberhasilan pemberian pelayanan akan infrastruktur. Oleh karena itu, sangat disayangkan jika pembangunan yang dilaksanakan tanpa mengacu pada perencanaan infrastruktur bidang PUPR yang tidak menggunakan pendekatan terpadu. Kriteria keterpaduan rencana terpadu pembangunan infrastruktur bidang PUPR. Pertimbangannya tidak dapat diabaikan, yaitu ada fungsi merupakan gambaran di lapangan ketika infrastruktur bidang PUPR berjalan sesuai dengan rencana, yaitu ketika dapat dimanfaatkan oleh pengguna. Selanjutnya yaitu lokasi, merupakan tempat di mana infrastruktur bidang PUPR dimaksud direncanakan akan dibangun, tempat di mana lokasi aktivitas ekonomi kawasan berada. Yang ketiga ada besaran atau volume. Besaran atau volume pekerjaan perlu dibangun sesuai dengan rencana agar infrastruktur bidang PUPR tersebut dapat berfungsi dalam memberikan pelayanan. Yang keempat yaitu waktu. Pembangunan infrastruktur bidang PUPR harus dilakukan sesuai dengan waktu yang direncanakan, agar tidak terjadi keterlambatan pengembangan wilayah atau kawasan. Yang kelima ada besaran dana atau anggaran, merupakan hasil perkalian antara besaran atau volume pekerjaan dengan unit cost yang berlaku di lokasi di mana infrastruktur bidang PUPR akan dibangun. Yang terakhir ada kewenangan atau pembagian urusan. Terdapat dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Butir C, Pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dalam kewenangan atau pembagian urusan yaitu meliputi sumber daya air, air minum, persampahan, air limbah, drainase permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi, dan readiness kriteria. Materi selanjutnya yaitu tentang analisis kuantitatif strategic planning metric atau KSPM. Merupakan alat analisis yang digunakan untuk memutuskan strategi yang akan digunakan berdasarkan dari kemenarikan alternatif strategi yang ada. Perhitungannya didasarkan kepada input dari bobot matriks internal eksternal serta alternatif strategi pada tahap pencocokan. Konsep dari KSPM sendiri yaitu daya tarik relatif dari berbagai strategi berdasarkan seberapa jauh faktor keberhasilan kunci internal dan eksternal dimanfaatkan atau diperbaiki. Daya tarik relatif dari masing-masing strategi dalam satu set alternatif dihitung dengan menentukan pengaruh kumulatif dari masing-masing faktor keberhasilan kunci eksternal dan internal. Yang terdapat dalam faktor eksternal kunci yaitu meliputi ekonomi, politik, hukum pemerintah, sosial, budaya, demografi atau lingkungan, teknologi, dan juga kompetitif. Sedangkan yang terdapat dalam faktor internal kunci yaitu meliputi manajemen, pemasaran, keuangan atau akuntansi, produksi, atau operasi, serta penelitian dan pengembangan. Yang terakhir yaitu materi tentang analisis cluster, merupakan metode pengelompokan wilayah atau objek berdasarkan karakteristik yang sama atau homogenitas dari sejumlah kriteria atau multivariabel. Tujuan dan analisis dari cluster, tujuannya sendiri yaitu untuk mengelompokkan wilayah atau objek berdasarkan karakteristik yang sama atau homogenitas dari sejumlah kriteria multivariabel yang dimiliki wilayah atau objek yang bersangkutan. Mengetahui anggota pada masing-masing kelompok, mengetahui karakteristik pada masing-masing kelompok, serta mengetahui jarak masing-masing kasus terhadap rata-rata atau sinter kelompok. Sedangkan jenis atau macam dari analisis cluster yaitu ada dua. Yang pertama ada key mass cluster, ditentukan dahulu jumlah kelompoknya, dan yang kedua ada hierarchical cluster, yaitu jumlah kelompok belum ditentukan terlebih dahulu.
Pertanyaan yaitu nomor 1, manfaat optimal apa yang akan dicapai bila perencanaan pembangunan infrastruktur bidang PUPR dilakukan secara terpadu? Jelaskan. Untuk menghindari mencegah loss opportunity atau hilangnya peluang memperoleh mutually benefit atau manfaat yang berlipat ganda dan terjadinya percepatan pertumbuhan kawasan sebagai akibat dari impacting each one another atau satu infrastruktur akan saling memberikan berdampak yang pada akhirnya memberikan multiple benefit atau manfaat ganda. Nomor 2, jelaskan dampak yang akan terjadi jika satu infrastruktur bidang PUPR tidak dapat dibangun sesuai rencana, yaitu akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, begitu juga akan menimbulkan dampak negatif yang sangat serius, yaitu jumlah kemiskinan menambah, negara rugi karena pembangunan tidak sesuai rencana pengembangan wilayah tidak merata. Yang terakhir yaitu dukungan infrastruktur bidang cipta karya apa saja yang dibutuhkan oleh sebuah kawasan dengan tema pariwisata. Tuliskan secara berurutan sesuai dengan ranking prioritas. Infrastruktur di Indonesia dibedakan atas dua kelompok, yaitu sarana dan prasarana. Sarana yaitu memiliki sifat mobile seperti mobil, kereta, dan lain-lain. Sedangkan prasarana sendiri yaitu memiliki sifat tidak mobile dan merupakan elemen pendukung kegiatan perkotaan seperti jalan, lahan parkir, jembatan, dan lain-lain. Berikut merupakan berbagai jenis infrastruktur, yaitu ada transportasi, bangunan institusional, sosial, dan komersial, bangunan irigasi, drainase, dan pengendalian banjir. Yang keempat, fasilitas air bersih dan air kotor. Kelima, ada fasilitas penanganan limbah padat. Keenam, ada pembangkit energi dan distribusinya. Ketujuh, ada fasilitas telekomunikasi. Kedelapan, ada fasilitas olahraga dan rekreasi. Dan yang terakhir, ada infrastruktur kawasan permukiman. Sekian materi presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.